the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. And on the fifth day, on the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a swimming, six geese a laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh come, O ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of ages. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us
kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Bapak Saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sembah Allah kita yang hidup, amin. Allah yang tidak pernah melupakan nama kita. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Let everything, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Let everything, sama-sama, come on. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when I'm surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Sing, come on. Praise The Lord, oh, my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Oh, I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho's down. Mari sama-sama saudara katakan. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Let's sing, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala saudara. Kita rayakan kelahiran dia, amin. Sebab dia Allah yang hidup. Amin. Haleluya. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise you, Lord. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, sing, praise the Lord. Praise the Lord,
Lebih lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ini hati kami Lord Jesus. Ini pujian kami. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Yes, Lord. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Ku tahu masa depanku aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine. We declare this, Lord. Now forever I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever.
Ya, selamat pagi pemirsa setia CLCC. Selamat pagi dan welcome to SMS CLCC Morning Show ya. Bersama saya Misha Rahel pagi hari ini dan kita masih ada di The Forgotten Series ya. Dan supaya teman Bapak Ibu Saudara sekalian di kanan kiri tidak merasa terlupakan, boleh dong kasih salam dulu dan ucapkan Happy Sunday. Ayo silakan disapa Happy Sunday. Yes ya, dan selamat datang semuanya. Luar biasa sekali excitednya ya pada pagi hari ini. Dan hari ini saya akan memandu talk show yang tentunya luar biasa ya. Dan ngomong-ngomong nih soal teknologi dan gadget, tentunya semua orang pasti melekat banget di dalam kehidupannya sehari-hari ya. Nah, kita bisa lihat itu tuh udah biasa banget ya kalau ngelihat orang tuh memposting sesuatu. Dan rata-rata orang tuh seneng memposting pencapaian, sukses, prestasi, bahkan makan pun, lagi makan apapun diposting ya. Orang tuh seneng banget gitu untuk memamerkan sesuatu, apalagi yang namanya keberhasilan. Dan siapa sih yang gak mau sukses? Nah, bintang tamu kita pada pagi hari ini tentunya seseorang yang sangat luar biasa, sukses banget dan punya segudang talenta ya. Saya bacakan clue-nya, mungkin kita semua pasti tahu siapa dia ya. Dia meniti karir dari masih sangat dini di dunia tarik suara ya. Lalu saat remaja dia mulai masuk ke dunia sinetron, film, dunia acting dan dunia-dunia lainnya ya kecuali dunia goib ya. Dan dia ini saat ini namanya udah terkenal banget bukan hanya di Indonesia bahkan sudah ke mancanegara alias go international. Pastor Surya tahu siapa? Bisa tebak? Mau tahu? Saya kasih tahu langsung kita sambut Agnes Lo. Get loose. Get loose. Get loose. Hey baby, I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah I see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Well here's a little preview. Get loose. Get loose, get loose, get loose. Get loose, get loose, get loose. You wanna see a bad? Well here's the proof. Dirimu hanya untuk sesaat. Yes, kasih tepuk tangan buat Agnes Lo. Halo Agnes, apa kabar? Baik dear, baik sayang. Oke. Duduk ya. Ya, silakan duduk dan selamat datang di SMS CLCC Morning Show ya. Dan tahu gak sih nama kamu tuh udah sangat ditunggu-tunggu, tahu gak? Oh ya? Banyak yang DM ke tim kreatif kita, undang dong kapan Agnes Lo gitu. Oh really? Aduh napasnya ya. Tarik napas dulu. Nervous banget Keluarkan. ada Udah lama ya. 2.700 orang di sini. Gila parah. Anyway, tadi kamu dance-nya keren banget loh. Iya, because dance it's my passion. Wow, ya. Dan tadi juga kamu kelihatan banget menjiwai lagu kamu. Iya. Apalagi yang nggak ada logika, itu Ya, kamu kadang-kadang- banget iya, gitu ya. Kadang-kadang saya emang suka gak ada logika gitu. Anyway Nes, kamu sibuk apa? Dan boleh dong bagi update-nya sekarang Oke. lagi sibuk apa Akhir-akhir aja? ini lagi sibuk bolak-balik LA aja sih. Lumayan Oke. capek. Terus saya juga lagi nyiapin my new album. Album foto? Album nyanyi sayang. Oke. Terus boleh spill nggak apa yang lagi dipersiapkan nih dari Itu Agnes? aja sih kayaknya itu bakal jadi sesuatu yang ngebom banget gitu. Karena kan album-album saya sebelumnya juga selalu ngebom gitu kan. Ngebom. Gitu. Oke. Oke, dan semuanya tuh dari wajah-wajahnya sih kayak ya biasa aja sih. Nggak kelihatannya tuh mereka tuh pengen tahu Agak banget. Pastor Andi kelihatan excited banget. Mereka tuh udah gak sabar pengen tahu gimana sih Agnes Lo yang sukses ini yang selalu dream big and make it happen. Yes, Dream of big and course. make it happen. Gimana kesehariannya, bagi oke. waktunya. Nah itu gimana boleh diceritain gak sama kita? Oke. Bukannya sombong ya. Actually, jadi gini.
Saya tuh tiap pagi itu selalu bangun pagi. Bangun pagi bahkan sebelum matahari terbenam saya udah bangun. Oh, rajin banget ya. Iya, saya bangun pagi, saya nyiapin seluruh persiapan saya hari itu. Gak boleh ada yang kelewat karena saya itu orangnya perfeksionis banget. Terus saya selalu berolahraga, makan makanan yang sehat of course for my healthy. Oke, gitu. Non, bangun Non. Non. Selamat pagi, selamat bekerja, bersiaplah, nikmati hari, jangan lengah, saat melangkah, jadilah yang terbaik. Betapa bahagianya akan kuraih, betapa senangnya, betapa bahagianya telah ku kejar sampai ujung dunia. Iya, jadi saya bangun jam 8 pagi. Udah gitu saya siap-siap, gak ada yang boleh kelewat sedikit pun. Karena buat saya itu sesuatu yang kecil juga penting gitu. Dan of course my car is my second home. Gitu. Non, bangun Non. Non. Mbak, Non Agnesnya belum bangun. Aduh belum nih Non Siska, gimana ya? Wah, di mana ya? Oh ini dia Non Agnes. Pagi Non Agnes. Dokumen perjanjian dengan iklan-iklan sudah selesai ya. Jadwal tur juga sudah saya buatkan sesuai dengan yang kakak mau. Hadiah ulang tahun untuk keponakan kakak juga sudah saya siapkan. Oh iya, ponakan saya ulang tahun ya. Sorry. Non, ini tas olahraga Non aku kasih ke Non Siska ya. Jangan lupa dimakan ya Non, ada makanan kesukaan Non loh. Ada buah, ada vitamin, minumannya jangan lupa dihabisin ya Non. Oke, makasih ya Mbak. Oke, sama-sama Mbak. Mbak Sumi, saya pergi sekarang ya. Hati-hati Non. Non Siska, aduh ini iPad-nya Non Agnes. Oh ya boleh. Aku saya baru bawain. sadar. Ya. Jangan lupa dibawain ya Non buat kerjaannya nanti. Hati-hati Non Siska, Non Agnes. Iya, sesibuk itu emang keseharian saya itu sibuk banget karena tahu kan semuanya saya terkenal apa gitu kan. Jadi sibuknya itu luar biasa. Setiap barang-barang saya itu selalu standby juga di mobil karena kalau misalnya saya mau pergi kemana-mana itu akan selalu ada di mobil. Of course, my car is my second home. Non Agnes. Halo Non. Morning, Pak Tarno. Morning. How are you today? I'm fine, I'm okay. Kencana, Non Agnes. Bisa aja nih Pak Tarno nih. Pak, hari ini kita seperti biasa workout dulu ya ke tempat biasa. And then after itu ada 2 meeting di Hilton ya. Oke. Non Agnes, tapi jangan lupa makan Non. Di Kiara Condong tuh ada pecel lele enak. Tuh. Kenapa? Jangan LLL terus, Cibadak, Kiara Condong Non. Non Agnes kan kesukaannya pecel lele Kiara Condong kan? Hah? No, it's not me. Oh sorry, itu pacar saya yang suka pecel lele Kiara Condong. Saya pikir Non Agnes pacar saya. Mbak Siska. Ngaco nih Pak Tarno. Biar terhibur Non Agnes. Jangan sibuk-sibuk terus. Jangan lupa juga telepon ibu Non. My mom? Yes. Oh what? Ibu belum bayar saya soalnya saya belum digaji Non. Gimana sih? Gimana sih? Sis gimana sih masa Pak Tarno belum ditransfer sama my mom? Pak Tarno, maaf ya. Iya. Terus kan Non Agnes sering teleponan sama ibu. Udah lama saya lihat nggak teleponan. Oke. Gitu. Ntar saya call ya my mom ya. Ya. Sis jadwal saya apa lagi nih hari ini? Hari ini ada fitting baju, setelah itu ada meeting untuk lagu, untuk take vokal, setelah itu kita ke ulang tahun keponakannya kakak. Ih banyak banget ya. Tapi sejauh apapun Noni supir terbaik di Indonesia, di seluruh dunia pokoknya. Saya antar kemana aja Non Agnes. Jarak mah cuma angka, saya antar kemana lagi? Ke pelaminan mau sama saya? Non Agnes nggak mau ya? Nggak apa-apa. Tidur ya Non Agnes. Mendingan tidur ya daripada dengerin saya Mbak Siska ya. Pak Tarno, Apa?
cepetan ya nanti keburu telat, jangan banyak ngomong. Ini lagi dipanasin mobilnya. Sabar dong, Mbak Siska tuh pembalap ya. Ngegas mulu, ngerem Mbak, jangan lupa. Oke, kita berangkat sekarang. Oke, Mbak awas ada polisi tidur di depan. Awas, 1, 2, belum. Nah ini baru. Cepetan Mbak Siska. Yeah, that's it. That's my daily activity. So busy, right? Ya, sibuk banget ya kamu Iya, ya. sibuk Boleh dong banget. kasih tepuk tangan sekali lagi buat Agnes lo. Thank you ya udah berbagi buat kita. Thank you udah berbagi sama You're kita ya. welcome, dear. Aduh, tapi satu hal yang menarik ya. Ternyata di balik kesuksesan seorang Agnes Mo tuh ternyata bukan pure kerja keras kamu aja ya. Pure kerja keras saya ya. Pure kerja keras Loh. Tadi kamu bilang ada Pak Tarno, ada Bisumi, ada Siska. Bahkan mereka juga ikut memperhatikan keluarga kamu. Oke, wait. Itu tuh buat saya kayak sebagai pelengkap aja sih kalau makan itu kayak dessert gitu. Ngerti kan sampai situ? Tapi gini loh Nes, kamu tuh beruntung banget tahu. Setiap hari tuh ada Bisumi yang mempersiapkan makanan kamu, perhatiin kesehatan, gizi kamu. Belum lagi ada Siska, dia ngaturin jadwal, bayaran-bayaran semuanya, perintilan kerjaan kamu udah beres. Belum lagi ada Pak Tarno yang siap nganterin kamu kemana aja. Kamu tuh beruntung banget loh. Aku jadi kepikiran satu hal deh. Ternyata di balik kehidupan setiap kita, ada orang-orang yang mungkin tidak terlihat keberadaannya, tapi justru mereka yang membawa kita ada hari ini di mana kita hari ini. Coba kita sama-sama pikirkan. Mungkin kita tuh bukan kurang diberkati. Mungkin kita yang kurang mengapresiasi. Atau mungkin kita bukan kurang diberkati, tapi kita kurang menyadari bahwa berkat Tuhan itu bukan selalu materi. Mungkin dan tentu saja berkat Tuhan juga adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita di kehidupan kita sehari-hari. Nah, menutup tahun 2023 ini, yuk mari kita renungkan ini bersama. Ingatlah orang-orang yang mungkin ada sehari-hari bersama kita, menolong kita, membantu kita, memperhatikan, atau bahkan mereka ini yang menguatkan langkah-langkah kita setiap harinya. Ingatlah mereka, berterima kasihlah pada mereka, dan jangan sampai mereka merasa terlupakan. Dan Agnes boleh bergabung bersama saya di sini. Boleh kasih tepuk tangan buat Agnes lo hari ini. Dan dengan begitu sudah selesai talk show kita hari ini. Saya Misha Rahel. Saya Agnes Loh. Sampai jumpa di talk show berikutnya. God bless you. Mari semuanya bangkit berdiri sama Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan lebih lagi.
Pernahkah kita merasa kita jadi orang yang dilupakan? Pernahkah kita merasa kita ada di posisinya Pak Tarno, Mbak Siska, Mbak Sumi, yang waktu orang dekat kita sukses, bahkan mereka lupa sama kita. Mereka gak pernah ingat kita. Bahkan mungkin kadang-kadang kita pikir jangan-jangan Tuhan juga lupa sama saya. Buktinya saya ngadepin masalah sendiri. Buktinya saya ngadepin banyak hal kayaknya gak ada yang nolong. Hari ini, lagu ini mau ngingetin kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Yang artinya Tuhan menyertai kita. Kita mau diingetin bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Buat yang merasa dilupakan, yuk ingat lagi firman Tuhan bilang Tuhan mengasihi kita gak pernah putus. Dia selalu ada buat kita. Bahkan dia ada bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. Hari ini yuk sama-sama kembali pada firman. Yuk sama-sama diingetin lagi, kuatkan hati kita. Tuhan menyertai saya. Tuhan mengasihi saya. Saudara, saya percaya gak cuma Tuhan yang menyertai kita. Kita semua ada di sini sebagai satu keluarga. Kita semua ada di sini untuk jadi bagian dari kehidupan rekan-rekan kita. Hari ini saya mau ajak kita coba salaman dulu sama kanan kirinya. Yang belum kenal, kenalan dulu sama kanan kirinya. Dan saya mau ajak gak cuman kenalan, sekalian kita ngomong terutama sama yang ada di sebelah-sebelahnya. Boleh gak saya doain kamu? Boleh gak saya dukung kamu dalam doa? Yuk sama-sama saya mau ajak kita semua belajar berdoa buat teman-teman kita. Belajar berdoa buat orang yang ada di sebelah kita. Tuhan, thank you Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di sini sebagai satu keluarga, sesama anak-anak Allah Tuhan. Orang-orang yang disayangi Tuhan. Aku mau berdoa buat orang yang ada di sebelah kananku Tuhan. Aku mau berdoa buat orang yang ada di sebelah kiriku Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Roh Kudus ingatkan mereka kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan selalu menyayangi kami Tuhan. Apapun masalah mereka, berkati mereka, berikan kekuatan, berikan selalu kasih-Mu yang melimpah itu Tuhan. Sehingga mereka boleh menghadapi apapun dengan status yang sama, anak yang dikasihi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berkati orang-orang yang ada sekitarku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau selalu ada. Karena firman Tuhan berkata, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan Immanuel.
Thank you Lord Jesus, thank you Lord for everything Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan yang gak pernah ninggalin kami sendirian. Terima kasih Tuhan yang Engkau yang selalu melihat kami Tuhan. Di saat kami senang, di saat kami sedih Tuhan. Engkau yang selalu beserta dengan kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang sudah bawa kami sejauh ini dan Engkau yang gak akan pernah ninggalin kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami, berikan kami hati untuk mengerti hati-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu, kita beri tepuk tangan dulu buat Allah kita yuk. Di perayaan Natal ini kita beri hormat buat Tuhan kita. Oke, silakan duduk. Selamat merayakan Natal buat CLCC. Toel kiri kanan bilang Merry Christmas. Merry Christmas. Ya, Tuhan datang buat kita. Itu tandanya you are not the forgotten one. Ya, kita bukan orang-orang yang dilupakan. Saudara bukan orang yang dilupakan. Saudara orang yang diingat Tuhan. Yang setuju kata amin. Tema bulan ini The Forgotten. Tentang orang-orang yang dilupakan. Saudara belajar sesuatu. Saya percaya saudara kita belajar sesuatu. Nah, saudara tahu. Setiap kita pasti pernah merasakan kesedihan dan kekecewaan. Setuju? Apalagi waktu kita dilupakan. Waktu apa yang kita buat gak dihargai orang. Waktu kita sudah berusaha begitu rupa tapi kita tetap kayaknya kalah dibanding yang lain. Kita gak berhasil meraih mimpi kita. Kita sedih dan kecewa. Dan sedih dan kecewa ini normal. Sedih dan kecewa ini normal. Tapi kalau itu berlarut-larut. Bertahun-tahun sampai akhirnya hati kita dikuasai sama kesedihan dan kekecewaan. Maka itu bisa membuat potensi hidup saudara dan saya gak pernah keluar. Potensi kita gak pernah bisa berkembang lagi. Hidup terasa suram, masa depan suram, putus asa rasanya. Bahkan ada banyak orang juga termasuk tidak mau melayani lagi. Karena apa? Sedih dan kecewa. Karena kok saya gak pernah dihargai, saya gak pernah dibilang terima kasih, saya gak pernah dipuji-puji. Kok tepuk tangan hanya buat Tuhan, kenapa tidak buat saya juga? Kenapa kita sedih dan kecewa sih? Kenapa kita suka sedih dan kecewa? Coba perhatikan baik-baik, karena semua kita mengalami dan ini melumpuhkan kalau dibiarkan terus, kalau tidak dikenali. Kenapa kita sedih dan kecewa? Karena kita tidak mendapat apa yang kita harap. Kita sedih, kita kecewa waktu kita kehilangan apa yang kita harapkan kita dapat. Kita sedih dan kecewa apalagi waktu kita terpaksa menyerahkan apa yang kita harapkan. Entah karena ditipu sampai kita kehilangan apa yang kita harapkan. Terpaksa, entah ditekan, diintimidasi. Termasuk lewat hal-hal yang tidak kita duga kita alami dalam hidup kita. Kita sedih dan kecewa. Sekali lagi waktu kita tidak dapat apa yang kita harapkan. Kita kehilangan apa yang kita harapkan. Atau kita terpaksa menyerahkan apa yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Apa yang saudara harapkan dalam hidup ini? Apa yang membuat kamu bisa kehilangan semangat dalam hidup ini? Apa yang membuat kita bisa putus asa dalam hidup ini? Tadinya berapi-api melayani Tuhan. Sekarang enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Tadinya berapi-api dalam kehidupan pernikahan kita, sekarang Allah sudah dingin semuanya. Tadinya bersemangat dalam profesi kita, sekarang berantakan semua profesinya. Karena apa? Kita sedih dan kecewa karena tidak dapat apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan sebetulnya? Banyak orang mengharapkan untuk dihargai. Setuju? Kadang-kadang kita pengen dihargai. Tadi, jangan dilupakan dong. Kita ingin didengar. Pendapat kita didengar, tapi di keluarga kita terus dianggap anak paling kecil mungkin. Kita dianggap orang yang tidak berhasil mungkin. Pasangan kita pun gak menganggap kita dan mendominasi kita, gak menghargai kita. Atau ada juga yang kita berharap untuk memiliki sesuatu. Ada yang berharap untuk mempertahankan hidup. Saya pengen kalau bisa hidup sampai 150 tahun, Pastor. Kita berharap, ada juga yang berharap pengen balas. Gue cuma satu yang gue pengen. Supaya orang itu tahu rasa. Supaya orang itu kerasa merasakan akibatnya karena dia sudah merendahkan saya. Ada lagi orang yang berharap untuk dilayani. Makanya waktu dia tidak dilayani dengan baik, merasa gak dihormati, wah dia bisa nafsu, emosi luar biasa. Termasuk ini di dalam pasangan pernikahan. Dilayani suami istri secara seksual juga mungkin.
Berharap dilayani di rumah. Dan waktu itu gak dapat, kita kecewa dengan pernikahan kita. Kita tinggalkan pernikahan kita. Atau ada juga yang berharap menjadi kaya. Impian banyak orang menjadi kaya sekarang ini. Ya. Ada juga yang berharap menikmati dosa. Masa sih? Oh iya, makanya kita gak mau lepasin dosa. Kenapa? Kita menikmati dosa. Kita gak mau menyerahkan dosa kita kepada Tuhan. Kita gak mau bertobat dari dosa kita. Karena kita menikmati dosa. Dan waktu kita tidak lagi bisa menikmati dosa, kita kecewa. Bahkan kecewa sama Tuhan. Suatu kali ada pasangan yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan kayaknya bakal hamil nih. Wah, dia berdoa, pastor tolong dukung doa dong. Supaya negatif hasilnya. Dia berdoa, puasa begitu rupa. Intermittent dan semuanya dia pakai, saudara. Dia puasa dan waktu hasilnya tetap positif. Wah, dia kecewa sekali. Tuhan, kenapa gak dengar doa saya? Lalu yang bikin dosa. Ada lagi teman saya, suatu kali saya keluar negeri. Gak sengaja ketemu dia di gereja. Langka sekali buat saya, mujizat orang ini ada di gereja. Lu kok bisa ada di gereja? Iya di bisa gak? Ini pasti rencana Tuhan. Boleh gak berdoa buat gue? Kenapa? Gue tuh menyelundupkan barang dari Indonesia kerjaannya. Dan ketahuan. Gue berdoa supaya prosesnya dihentikan. Doa sama-sama. Saya sampai bingung nih doanya gimana. Dan waktu doanya Tuhan tidak jawab. Iya, dia kecewa sama Tuhan dan gak mau ke gereja lagi. Karena Tuhan tidak melancarkan proses penyelundupan saya. Ada banyak orang pengen menikmati dosa. Ada banyak orang juga berharap untuk memiliki terus orang yang kita sayang. Sampai waktu orang yang kita cintai akhirnya harus dipanggil Tuhan, kita kecewa sekali. Kenapa? Karena kita merasa saya pengen selamanya sama dia. Saudara tahu, waktu saudara merasa ditinggal, saudara merasa dilupakan, saudara merasa forgotten, maka sebenarnya yang terjadi apa? Waktu saudara membiarkan kesedihan dan kekecewaan menguasai hati kita, yang sebenarnya terjadi adalah saudara sedang melupakan Tuhan. Saudara lupa dengan janjinya, saudara lupa dengan prinsip-prinsipnya. Kenapa waktu orang yang kita kasih dipanggil Tuhan kita sampai kehilangan? Kita pasti sedih, saya juga sedih. Tapi harusnya tidak membuat kita putus asa dalam hidup ini. Kenapa? Janji Tuhan kita akan bertemu dia lagi selama-lamanya. Halo? Di dalam Tuhan ada pengharapan yang selama-lamanya. Karena itu waktu kita kecewa berkepanjangan, putus asa berkepanjangan, sakit hati berkepanjangan, tidak semangat lagi dalam hidup ini, gak mau pelayanan lagi, perhatikan baik. Kemungkinan besar kita sedang melupakan janji Tuhan, kita sedang melupakan prinsip-prinsipnya, bahkan kita sedang melupakan pribadinya. Kita lupa bahwa semua yang kita butuhkan sebetulnya sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Apa sih yang belum Tuhan kasih? Jaminan keselamatan kekal, sudah. Damai, sudah. Sukacita, sudah. Dicintai, sudah. Tapi semua orang gak cintai saya. Tuhan datang ke dunia ini karena mencintai kita. Tapi tetap kita kecewa, kenapa? Lupa betapa besarnya cinta Tuhan itu. Lupa betapa besarnya kasih Tuhan buat saudara dan saya. Sampai akhirnya kita kecewa. Jadi sebetulnya kalau minggu ini temanya The Forgotten, siapa ini yang kita lupakan sebelumnya? Ini dia, The Forgotten God. Yang kita lupakan itu Tuhan. Seringkali yang kita lupakan Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Amin. Di perayaan Natal kita. Karena gini, waktu saudara melupakan Tuhan, saudara sedang melupakan sumber dari kebahagiaan yang sejati. Saudara sedang melupakan sumber dari hidup yang sejati. Semua itu hanya ada pada Tuhan. Waktu kita melupakan Tuhan dan kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita lagi, maka kita yang kena dampaknya begitu besar dalam hidup ini. Coba kita lihat Matius 1 ayat 22 sampai 23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Semuanya itu terjadi demikian supaya terlaksana apa yang dikatakan Tuhan melalui nabi-nabinya. Nabinya yaitu seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Katakan sama-sama Immanuel. Lagi Immanuel. Immanuel kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. God with us. Immanuel. God with us. Yang pertama kita mau pelajari adalah God. God with us, 3 kata. Kata yang pertama, God. Katakan sama-sama God.
tahu, mengenal, menyadari, tidak melupakan siapa yang sebetulnya bersama kita, itu akan berdampak besar dalam hidup saudara dan saya. Menyadari siapa yang bersama kita, dampaknya besar. Saya pemilu depan masih galau mau pilih siapa saudara. Saya kecewa dengan proses yang ada terjadi belakangan ini. Tapi kalau saudara tahu, Prabowo tadinya sudah gak semangat mau maju dalam pemilu. Tiba-tiba semangat lagi. Gara-gara apa? Dia menyadari siapa yang beserta dia. Jokowi. Tahu dari mana Jokowi beserta dia? Karena Jokowi mengutus anaknya yang sulung. Sehingga Prabowo percaya bahwa dia tidak akan kalah lagi. Tapi dia akan menang dalam satu putaran katanya. Saya bukan kampanye, saya belum tentu pilih beliau. Tapi lihat itu, dampaknya besar banget waktu dia sadar siapa yang kenal, siapa yang menyertai dia. Kalau nggak disertai, gue nggak mau maju lagi. Kapok sudah 2 kali kalah. Tapi kalau dia bersertaku, wah saya maju lagi. Saya maju lagi, pasti menang ini. Nah yang beserta saudara dan saya bukan Jokowi, tapi Tuhan. Kenapa saudara tidak maju dalam pemilu besok? Oh, salah topik kita. Sayangnya kita sering melupakan Tuhan yang beserta kita. Sayangnya kita sering kali kita tidak menyadari, tidak mengenali Dia yang beserta kita. Bahkan Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, Dia telah ada di dalam saudara, dalam hidupmu loh. Dia sudah ada di dalam hidupmu dan hidupmu dijadikan olehnya. Tapi hidupmu seringkali tidak mengenal dia. Dia datang kepada dirimu tetapi kamu tidak menerimanya. Coba di Natal ini coba kita renungkan baik-baik. Betul nggak kita sudah mengenal Tuhan? Pak, saya kan sudah berapa masa Bapak nggak hafal-hafal. Saya sudah berapa tahun ini jemaat di sini. Saudara jemaat di sini bagus, tapi yang menolong saudara bukan berjemaat di sini, tapi mengenal Tuhan. Amin. Menerima Tuhan dalam hidup. Nah, ini yang kita mau belajar lebih jauh. Nah, sayangnya Natal seringkali jadi perayaan di mana Tuhan sering dilupakan. Betul nggak sih? Gak ada perayaan ulang tahun setragis Natal menurut saya. Yang ulang tahun siapa? Yang dipajang Santa Claus. Yang ulang tahun siapa? Yang dirayakan Santa Claus akan hadir lo tanggal segini. Weh, semua menunggu-nunggu Santa Claus. Yang ulang tahun bukan dia bro. Bayangin saudara mau ulang tahun, saudara dirayakan ceritanya. Tapi yang dipajang foto orang lain. Waktu pesta yang ditunggu-tunggu bukan saudara, tapi orang lain. The forgotten God. Tuhan yang dilupakan loh. Oh saya nggak udah ngerayain Santa Claus lagi Pak. Ya kan? Iya tapi suruh tunggu-tunggu liburan ya kan. Holiday season. Betul? Kita emang nggak pusing Tuhan mau apa, yang penting akhir tahun mau kemana. Liburan Natal kemana. Bukan merayakan Tuhan, tapi sibuk dengan diri sendiri. Gak apa-apa liburannya, tapi melupakan Tuhan. Itu yang akan membuat saudara kehilangan sumber pengharapan sejati dalam hidup kita. Oh yang rugi bukan Tuhan kok, percayalah Tuhan gak baperan. Amin. Yang rugi itu kita. Karena kita akan lupa dengan sumber kekuatan kita. Kita lupa dengan sumber pengharapan. Kita lupa bahkan nih. Alasan untuk kita hidup. Waktu saudara lupa Tuhan, kita lupa Tuhan, kita akan lupa alasan kita untuk kita hidup itu apa. Binatang kesayangan kita mati, kita juga pengen ikut mati. Mungkin. Kenapa? Kita pikir hanya untuk dia saya hidup. Loh enggak. Halo. Harapan proyek kita yang udah kita pupuk begitu rupa, nggak goal. Wah kita langsung kehilangan semangat. Loh saudara hidup bukan untuk proyekmu. Percayalah. Engkau hidup bukan untuk pengakuan yang diharapkan kamu dapat dari orang. Engkau hidup bukan untuk mencari pujian dari orang.
Engkau hidup bukan untuk mencari dicintai oleh orang. Karena engkau sudah sangat dicintai oleh Tuhan. Engkau sudah sangat berharga di mata Tuhan. Seharusnya waktu kita mengingat Tuhan dalam hidup kita. Maka begini, kita tahu kita hidup untuk memuliakan Dia. Bukan lagi cari pujian, bukan lagi cari kekayaan. Yang setuju katakan amin. He is not Santa Claus, dia bukan Santa Claus, dia bukan ordinary baby, tapi dia adalah the creator of the whole universe. Dia adalah pencipta dari seluruh alam semesta. Wih, saudara googling nanti alam semesta, universe. Wih, saudara akan kagum gimana dunia ini, universe semesta ini luar biasa loh saudara. Hei, saudara lihat gini. Planet kedua yang dekat dengan bumi itu Merkurius. Itu aja gak bisa kita pelajari. Kenapa? Terlalu dekat dengan matahari. Gosong, itu baru planet kedua. Saudara mesti tahu, semesta, kita hidup di Bima Sakti. Bima Sakti ini ada miliaran planet, miliaran bintang. Dan Bima Sakti ini cuma satu dari miliaran. Yang seperti itu lagi. Matahari kita pikir besar, matahari adalah salah satu bintang kecil di tengah-tengah universe ini. Kalau saudara kagum, saudara lihat ya foto yang kamera paling canggih hari ini bisa dapat begitu luar biasa. Dan ahli-ahli bilang nih, kalau kita meneropong diri kita juga gak kalah canggihnya daripada universe itu. Karena di dalam ada atom, ada begitu rupa. Sampai kalau saudara berhasil jadi Ant-Man. Suruh masuk, suruh akan kagum. Seperti itulah kira-kira yang ada. Wih, ada banyak universe di dalam sini juga. Yang belum terpelajari juga sama ilmu kedokteran sampai hari ini. Dan dia adalah pencipta dari semuanya. Saya lagi nonton ini, sudah mau selesai sih. Sudah nonton? Bagus banget. Steven Spielberg yang bikin. Oh bagus banget. Bagus banget. Kita dibawa lewat animasinya yang canggih. Mundur ke belakang ke miliaran tahun yang lalu dan semuanya. Karena ilmu pengetahuan bilang, menurut ilmu pengetahuan dunia ini proses terbentuknya 4 miliar tahun yang lalu. Jangan buru-buru, oh tidak sesuai Alkitab. No. Gini loh, kalau saya tidak melihat perdebatan di antara, tidak perlu berdebat antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan cuma menjelaskan betapa Allah kita besar. Betapa apa yang ditulis di Alkitab itu luar biasa. 4 miliar tahun yang lalu. Dimulai dari sebuah Big Bang. Bang. Tiba-tiba semesta mulai ada semua. Saudara menemukan ini. Gimana caranya lewat ledakan, mobil tabrakan, dunia tercipta. Kan gak bisa saudara. Nangkap maksud saya? Big Bang. Bang. Ledakan terbesar terjadi. Dunia mulai tercipta dengan begitu rupa keteraturan di mana-mana. Lalu di dunia kita, bumi ini, tiba-tiba ada satu sel. Yang bahkan kutil saudara lebih besar dari sel itu. Satu sel yang nanti berkembang dari situ. Bisa keluar nanti dinosaurus. Harimau. Buat saya gini, waktu saya nonton saya kagum dengan kebesaran Tuhan. Tapi saya juga melihat gini, ketidakmampuan kita menerjemahkan. Bagaimana itu bisa terjadi. Dan di episode pertama kalau saudara nonton perhatikan baik-baik ini. Dia bilang ini. Proses exactnya betul-betul hilang di tengah-tengah zaman. Jadi yang mengarang pun ini. Kita tetap gak tahu gimana satu sel bisa jadi dinosaurus. Dengan kata lain ini, jangan buru-buru bilang Tuhan tidak ada. Yang ada adalah otak kita gak sanggup menerjemahkan. Gimana caranya? Waktu saya nonton ini, saya kagum, saya tidak menemukan soal keateisan di sana. Saya menemukan ini, Tuhanku dahsyat. Dan God with us. Amin. Yesaya bilang ini, for a child has been born for us. Tuhan ada untuk kita. The gift of a son for us. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa dia? Yang Immanuel tadi. Namanya disebut orang penasehat ajaib.
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahtera, keadilan dan kebenaran akan sampai selama-lamanya bersama dengan Dia. Saudara pikir, aduh Pak, nggak ada ayat lain buat Natal, saya sudah hafal banget ayat ini. Wajar saudara sudah hafal. Kalau saudara enggak tahu juga ayat ini, saudara yang keterlaluan, yang sudah katakan amin. Tapi pertanyaannya, walaupun saudara sudah tahu, kita enggak cuma saudara, kita sudah tahu ini. Dia penasihat ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal dan seterusnya. Kenapa waktu kita punya masalah, kita tetap putus asa? Betul. Kenapa waktu kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, kenapa kita nggak bisa bangkit dari kekecewaan? Kan dia Bapa yang kekal, dia Raja damai, di mana damainya? Kenapa waktu mengalami problem dan tekanan kita masih takut? Jangan-jangan kita cuma tahu ayatnya, tapi kita nggak mengenal Dia secara pribadi, nggak menyadari siapa Allah yang beserta kita itu. Mungkin ada yang nanya, di mana Tuhan waktu semua itu terjadi? Di mana Tuhan waktu saya mengalami kekecewaan yang besar ini? Di mana Engkau Tuhan? Alkitab bilang begini, God with us. Di mana Tuhan waktu itu semua terjadi? Dia sedang bersama kita. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Alkitab bilang waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Spesial. Daud sampai bilang ini, kemana aku bisa lari dari hadirat-Mu ya Tuhan? Aku ke ujung bumi, Engkau ada di sana. Bahkan tuh Daud bilang ini, waktu aku pergi ke dunia orang mati, itu udah jatuh sangat dalam, putus asa, mungkin mau bunuh diri, pergi ke dunia orang mati, tetap Engkau ada di sana. Wow. Gak ada tempat yang terlalu menjijikkan untuk Tuhan hadir tetap menyertai kita. Gak ada tempat yang terlalu menjijikkan untuk Tuhan tetap mendampingi kita. Kenapa? Sebab Dia mengasihi saudara dan saya. God with us. Katakan God with us. Jangan lupa ini saudara, jangan lupa. Tuhan yang seperti apa tadi yang pertama tadi? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia yang bikin dinosaurus. Dia yang bikin, lihat sebelah saudara. Dia... Tuhan yang bikin semua dengan model macam-macam kumis yang beda-beda. Halo, alis yang beda, hidung yang beda-beda. Tuhan yang menciptakan semua. Dunia cuma bisa bilang Tuhan gak ada, ini semua dimulai dari satu sel. Ya coba jelasin gimana satu sel itu jadi manusia. Evolusi, iya jelasin dulu gimana. Saya tetap udah lihat filmnya tetap gak kebayang. Gimana caranya, ada yang jadi dinosaurus, ada yang jadi, ini terlalu amazing. Jangan lupain Dia, yang setuju kata amin. Amin. Di mana Dia waktu kita sedang mengalami masalah? God with us. God with us, He always with us. Dia selalu bersama kita. Kesalahan kita mungkin begini, salah kita adalah kita mengenal Tuhan only in general ways. Kita cuma mengenal Tuhan dari jauh. Kita cuma tahu Tuhan secara umum aja. Iya sih Tuhan, katanya Dia ciptain bumi. Tapi kita nggak kenal Dia secara pribadi. Kita nggak mengalami Dia secara pribadi. Saudara, makanya saya bilang, jadi anggota gereja ini bagus, saya sih senang. Tapi itu nggak menolong saudara. Nggak menyelamatkan hidupmu. Gak membuat hidupmu bisa mengalami semua janji Tuhan. Tapi mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, itu yang kita butuhkan. Amin. Beda jauh loh mengenal Tuhan sama tahu Tuhan. Oke? Coba kita lihat klip berikut ini. Klip ini tentang orang yang memuji-muji Taylor Swift. Lihat bagaimana dia memuji-muji Taylor Swift. Girl, you are a queen. You are awesome. You are absolutely beautiful. And no matter what anyone else says, she is still... Dia puji-puji Taylor Swift. Dia gak sadar Taylor Swift ada di belakang dia. Bedanya berapa? 2 langkah. Cuma 2 langkah. Dia bilang, Taylor Swift, kamu punya army dan saya orang yang selalu bersama kamu. Mendampingi kamu. Lihat, ngomongnya panjang.
Tapi lihat waktu dia menyadari idolanya ada bersama dia, with her. Coba kita lihat. You have an army behind you, and I am proudly part of that army. You have an army behind you. Shut up! Oh my God! Oh my God! You're here! I'm so happy to meet you. I'm so happy to meet you. You have an army behind you, and I am proudly. Di mana orang yang begitu ketemu, oh my God, oh my God. Saudara, waktu kalau saudara menyadari, kalau kita, saya nggak mengajari saudara, kita perlu sama-sama belajar. Kalau kita menyadari Tuhan with us, saya nggak yakin kita bisa berdiri menyembah Dia. Saya nggak yakin saya bisa khotbah, ngomong panjang tentang Tuhan kayak yang paling nyaho aja. Enggak. Nah, apa maksud saya? Yang adalah kita berlutut, menangis mungkin, mengagumi Dia. Coba klip satu lagi. 3, 2, 1. Rock, my man, my hero since I was like 5 years old. Did we get the shot? Ooh, what's up, dude? Did we get the picture? Oke, saudara. Jadi di klip ini sebetulnya gini loh. Nih orang mengagumi Rock. The Rock. Ya kan? Terus waktu dia ketemu The Rock di depan dia. Tapi dia gak sadar itu The Rock. Dia ngomong, well, lu tuh idola gue dari gue umur 5 tahun. Lu idola gue dari umur 5 tahun. Cuma beda dibuka ini aja. Mukanya sama, cuma dibuka. Langsung, oh dia mau berlutut mau apa. Kenapa? Dia baru sadar The Rock-nya ada di situ. Nah apa sih? Memuji sama sadar bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Itu akan membawa perbedaan yang sangat jauh. Waktu saudara sadar bukan Tuhan itu sekedar pencipta alam semesta. Tapi Dia ada bersama kita. Itu akan membawa perbedaan yang sangat jauh. With us itu artinya apa? With us itu artinya Dia ada di antara kita. Dia ada di tengah kita. Dia ada di dalam kita. Dia ada di belakang kita. Dia ada bersama kita. Dia selalu menyertai kita. Itu with. Lagu sekolah minggu benar sekali. Kiri kananku ada Tuhan. Atas bawahku ada Tuhan. Depan belakangku ada Tuhan. Luar dalamku ada Tuhan. Tuhan ada. Tuhan, kita ada di dalam Dia dan wah. Tapi nyanyi ini kita bisa joget-joget yang aneh-aneh. Tapi waktu sudah menyadari siapa Dia. Kayak tadi, dia ngomong banyak tentang Taylor Swift. Begitu dia sadar, Taylor Swift ada, beda. Begitu juga saudara dan saya. Saya harap kita semua semakin hari semakin menyadari God with us. Yang setuju kata amin? Cuma memang waktu Tuhan mau mengajak kita berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia kita akan dibawa masuk dalam krisis of belief. Pasti. Kenapa krisis? Setiap orang yang mau dibawa percaya sama Tuhan akan mengalami krisis. Murid Yesus saja krisis. Kenapa? Harapan beda sama pemikiran Tuhan. Keinginan kita beda sama pemikiran Tuhan. Murid-murid Yesus kenapa krisis? Dia berharap Yesus jadi raja hari itu. Di Israel saat itu. Taunya Yesus disalib, kabur semua. Kok disalib, kok ditangkap, kok gak berdaya sih? Kok disiksa diem aja sih? Dia gak habis pikir mereka kabur, mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Gak pelayanan lagi, gak Tuhan-Tuhanan lagi. Sampai kapan? Sampai pikiran mereka diubah. Mengerti prinsip Tuhan. Amin. Alkitab bilang, barang siapa jadi ingin besar di antara kamu. Saya. Hendaklah kamu jadi pelayan. Maksudnya? Kok gini ya? Makanya ada banyak orang bilang ini, saya gak ngerti pastor. Baca Alkitab saya gak ngerti-ngerti. Ya karena Alkitab bicara dengan frekuensi yang berbeda sama cara berpikir kita. Kita berharap Alkitab mengajar kita cara beli Lamborghini dalam 2 tahun ke depan. Alkitab mengajar kita bagaimana menjadi orang paling hebat dalam 3 tahun ke depan. 3 langkah menjadi kaya. 2 langkah menuju jurang misalnya. Tapi kok enggak ada ya? Karena Alkitab mengajarkan nih.
Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Karena kamu yang akan empunya kerajaan surga. Kok beda sama yang dunia bilang? Disitulah krisis akan terjadi. Disitulah kita memproses Tuhan yang kita kenal. Dan waktu saudara bilang nih, aku mau menerima engkau sebagai Tuhanku. Aku mau belajar ikut, maka apa yang terjadi? Adjustment terjadi sama kita. Maka poin yang ketiga yang terakhir adalah God with us. Bisa terjadi. Us-nya adalah kita yang sudah diperbaharui, kita yang sudah diperbaiki, kita yang sudah diubah cara berpikirnya. Apa yang harus kita lakukan sih? Yuk, belajar believe, katakan believe. Belajar percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik. Walaupun itu berbeda sama keinginan kita. Amin. Belajar grateful untuk semua yang Tuhan sudah kasih. Ada yang bilang ini, tahun ini saya tidak bisa bersyukur apa-apa. Coba pikir baik-baik. Pasti ada banyak yang kita bisa bersyukur. Halo? Banyak. Hari ini kita bisa ada di sini. Hari ini sudah bisa menyanyi. Ada sangat banyak penyertaan Tuhan di dalam hidup kita yang kita bisa bersyukur. Yuk jadi teachable. Katakan teachable. Mau dibentuk, mau diajar oleh Tuhan. Tahun depan sudah di CLC saya mau ajak. Ayo belajar sudah. Nanti ada, sekali lagi saya ulang, ada merenungkan firman Tuhan sama-sama saat teduh bersama 10 hari. 10 hari aja belajar. Latihan dulu. Ya kan? Ada deeper, ada hari-hari Selasa tiap berapa bulan sekali kita akan ada kumpul di sini dan untuk kita belajar firman lebih lagi. Kenapa? Waktu kita nggak kenal Tuhan, kita yang kehilangan sumber pengharapan kita loh sebetulnya. Dia tetap ada di sini, dia nggak pernah tinggalin kita. Tapi kita yang merasa kok kayak Tuhan nggak ada sih. Yang terjadi adalah kita melupakan dia. Karena kita tidak mengenal dia. Jangan bilang begini, yang penting kan ke gereja aja udah cukup. Waktu saudara punya masalah, di situ saudara baru sadar bahwa ke gereja saja tidak cukup kan. Waktu kita putus asa, di situ kita baru tahu bahwa ke gereja saja memang gak cukup. Waktu kita krisis iman, di situ kita baru tahu ke gereja saja gak cukup. Ayo, mulai ke depan sambut kasih karunia-Nya. Dengan belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Supaya kita gak lupa siapa yang sedang bersama kita. Siapa yang selalu bersama kita. Kalau sudah mengenali itu, sudah mengenali Tuhan yang bersamamu. Dan engkau tahu dia sama kita. Kita tidak pernah kehabisan semangat dalam hidup ini. Kita bisa kecewa, kita bisa putus asa. Tapi gak lama-lama sudah bangun lagi. Kenapa? God with us. He always with us. Yang setuju kata amin. Udah cukup saudara banyak kumpulin payung dari hadiah Natal gereja-gereja kan? Udah cukup saudara kumpulin mak-mak hadiah Natal gereja-gereja. Tapi waktu badai kehidupan betul-betul datang, payung itu tetap gak bisa melindungi kita kan? Waktu saudara punya kehausan dalam hidup ini, seberapa gelas gereja-gereja saudara kumpulin tetap gak bisa memberikan, memuaskan saudara. Hanya mengenal Tuhan yang membuat kita berdiri kuat. Ini waktunya saudara jadi murid Tuhan. Yang setuju kata amin. Saudara, kemarin saya kumpul sama banyak pendeta-pendeta. Udah gak pernah kumpul, diajak, sudah ayolah. Sudah gak pernah kumpul sih ya. Di situ salah satu rekan saya cerita gimana seorang pendeta yang masih muda dan sekarang lagi terkenal sekali di Indonesia. Umurnya belum 30 tahun. Waktu COVID, ini kan udah gak pernah ketemu, kemarin jadi cerita baru cerita. Waktu COVID, orang ini kontak. Pastor boleh gak saya ketemu pastor? Aji gile lu gitu kira-kira. Ini kan lagi apa? COVID. Tolonglah saya pengen belajar, ada banyak hal yang saya harus pelajari. Bagaimana mengembangkan gereja, bagaimana melayani dan semuanya. Wah gak bisa, dia terus minta. Sampai akhirnya gini, oke, kalau kamu mau ketemu saya, kamu harus begini prosedurnya dipanjangin. Dijalanin semua saudara. Sampai teman saya ini bilang begini, ya dia udah jalanin itu semua, ya sudah. Akhirnya saya ketemu dia di tengah-tengah COVID. Karena dia haus sekali untuk belajar, saya tidak bisa tolak dia. Saudara, saya percaya kasih karunia Tuhan sudah lebih dari cukup buat saudara dan saya. Amin. Dan saya berdoa supaya Tuhan mendirikan dorongan di hati ini. Sampai saudara mau menebus, menerobos semuanya. Untuk saudara bisa semakin kenal dia. Untuk kita bisa semakin mengerti dia.
Untuk kita bisa semakin melihat, menyadari apa yang Tuhan mau berikan sama kita. Seberapa belajarnya kita pun kita coba bisa seujung jari kenal Tuhan. Karena dia terlalu besar. Dia terlalu luar biasa. Tapi mengenali dia akan membuat saudara tidak pernah melupakan siapa yang bersama kita. Mengenal Tuhan akan mengubah prinsip hidup saudara dan saya. Yang tadinya egosentris jadi God-sentris. Yang tadinya cinta uang jadi cinta Tuhan. Yang tadinya hanya mau dilayani, kita akan dibuat jadi melayani sesama. Mengenal Tuhan akan mengubah prinsip hidup kita. Tadinya suka dendam, sekarang bisa mengampuni. Itu yang akan membuat harapan dalam hidup kita pun jadi berubah. Tadinya pengen yang duniawi, sekarang pengen yang mengenal Tuhan lebih lagi. Tadinya pengen popularitas, sekarang pengen yang mengalami kasih Tuhan lebih lagi. Tadinya mengisi hidup dengan ambisi pribadi, sekarang pengennya hidup dalam rencana Allah. Bisa menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita, itu kehormatan. Yang setuju kata amin. Semoga Natal kali ini membuat saudara dan saya makin dewasa. Ingat baik-baik, setiap kali kamu merasa dilupakan, sebetulnya yang terjadi, kamu sudah lupa akan Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku tidak pernah melupakanmu. Setiap kali kita merasa ditinggalkan, yang terjadi sebenarnya kamu sedang melupakan Tuhan. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Setiap kali kamu merasa tidak dikasihi, kamu sebetulnya sedang melupakan Tuhan. Karena Tuhan bilang ini, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihimu. God with us. Katakan sama-sama, God with us. Lagi, God with us. Saudara kita berdiri sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. God with us. God with us. Immanuel, Immanuel. Kenapa kita malas baca Alkitab? Engkau lupa akan Tuhan. Engkau lupa siapa yang besertamu. Kenapa engkau mencintai dosa? Karena engkau lupa akan Tuhanmu. Engkau lupa Tuhan yang selalu menyertaimu. Yang sudah memberikan dirinya untuk kita. Kenapa engkau gak mau melayani sesamamu? Karena engkau lupa akan Tuhan. Forgettable God. Hari ini yuk kita sama-sama belajar mengingat Tuhan lebih lagi yuk.
Jangan lupakan dia. Jangan sampai forgotten God. Terus kita lupakan dia. Biar di Natal kali ini Tuhan aku berdoa buat kami semua, termasuk hamba-Mu ini. Kami kadang-kadang terlalu sok tahu. Kami terlalu banyak bicara tentang Tuhan. Kami merasa diri jagoan, hebat. Tapi nyatakan diri-Mu di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Nyatakan diri-Mu supaya kami terdiam. Supaya kami nggak lagi sok jago, sok tahu. Tapi yang ada adalah pertobatan dalam hidup kami. Kesadaran akan Tuhan datang dalam hidup kami. Pengenalan akan Tuhan datang dalam hidup kami. Mengubah harapan kami, mengubah mimpi kami, mengubah cita-cita kami, mengubah tujuan hidup kami, mengubah prinsip hidup kami. Terima kasih menerima kami. Terima kasih mencintai kami. Terima kasih menyertai kami sampai kapanpun. Terima kasih. Buat kami tidak melupakan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin. Wow, saudara diberkati. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat Pastor Andi. Luar biasa ya. Saudara boleh duduk dulu. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita semua berdoa buat apa yang kita berikan boleh jadi berkat. Ya, sama-sama kita berdoa. Tuhan sekali lagi terima kasih buat pesan Natal. Terima kasih buat kami diingatkan bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Tuhan gak pernah lepaskan kami. Tuhan terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan, kami tahu Engkau sayang sama kami. Kami tahu Engkau peduli sama kami. Biarlah itu boleh menjadi iman kami. Kami boleh selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Biarlah apapun yang boleh kami berikan boleh jadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Sekali lagi terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom CLCC fans, Christopher Tapir di sini mengucapkan selamat Natal. Semoga kita merayakan Yesus bukan cuma setahun sekali, tapi di setiap waktu dalam hidup kita. God bless you all. Merry Christmas CLCC family. Biar Tuhan Yesus berkati kita semua. Pokoknya renungkan kasih setia Tuhan terus. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Sampai ketemu di 2024. God bless. Halo saudara, Merry Christmas. Nggak kerasa ya Dep, kita udah di penghujung tahun 2023 lagi nih. Iya nih Yon. Selama tahun ini ada perkembangan hidup apa sih lo? Wah banyak dong, dari karir, kesehatan. Tapi emang ada satu yang belum sih. Apa tuh? Teman hidup Yon. Anyway, mari kita mengucap syukur bersama-sama dengan memberikan persembahan melalui QR Code berikut ini. Nah, berhubung kita sudah merayakan Natal bersama CLCC, Dev, minggu depan kita bisa liburan dong. Enak aja, masih ada ibadah tau Yon. Oh, masih ada? Iyalah, masih ada. Jadi, tanggal 24 dan 31 Desember nanti, CLCC masih mengadakan ibadah. Tapi jamnya yang beda, Yon. Oh, jam berapa aja tuh, Dep? Untuk tanggal 24 Desember, ibadah akan dilayani oleh Ariel Obadiah di jam 10.15 pagi dan jam 12 siang. Oh, gue baru inget, Dep. Apa tuh, Yon? Ada yang spesial nih. Jadi tanggal 24 Desember akan ada Christmas Eve service bersama Ibu Indri Pardede. Jam berapa tuh? Jam 5 sore di CLCC. Nah, kalau CL Kids gimana, Dep? Gue kan masih pengen dapat hadiah dari CL Kids. Nah, untuk CL Kids itu masih ada ibadah, Yon, tanggal 24. Tapi jamnya beda nih. Jam berapa? Jam 10.15 dan jam 12 siang. Nah, untuk tanggal 31 Desembernya, CL Kids libur, bisa liburan bersama keluarga.
Jangan lupa juga Yon, untuk tanggal 24 dan 31 Desember, ibadah Rumah Lasem dan Blaze itu digabung ke ibadah di PVJ. Saudara, untuk tanggal 7 Januari ibadah di CLCC akan kembali normal, yaitu jam 8.30 pagi, 10.15 dan jam 12 siang. Nah, ada yang baru nih dari CLCC Yon. Mulai 7 Januari ada jam ibadah baru jam 16.30 sore. Sekian Weekly News minggu ini, saya Dion. Saya Debbie. Merry Christmas and God bless. Oke, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi Merry Christmas buat semuanya ya. Sekali lagi total Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Kita berdoa sebentar ya. Berkati kami Tuhan, untuk mengenal-Mu lebih lagi. Berkati kami Tuhan untuk bisa haus akan Allah lebih lagi. Karena waktu kami melupakan Tuhan, maka kami sedang melupakan sumber pengharapan dalam hidup kami. Sumber kehidupan yang sejati. Sumber kekuatan yang kekal. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Aku berdoa memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Dari depan sampai belakang. Dari atas dan juga yang di bawah. Berkati semua tanpa terkecuali Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang takut, yang sedang punya masalah. Buat mereka menyadari God with us. Sehingga kami tahu kami gak perlu putus asa. Yang sedang tidak tertarik sama Tuhan, buat kami menyadari God with us. Sehingga kami bisa berlutut di hadapan-Mu dan menyembah Engkau sebagai pencipta seluruh semesta ini. Kami semua punya problemnya masing-masing, tapi biarlah Engkau memberkati tanpa terkecuali Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati. Aku gak minta apa yang dunia tawarkan. Aku minta kehadiran-Mu dalam hidup kami, kesadaran, pengenalan akan Tuhan. Itu yang memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah, aku minta biar Engkau hadir di tengah-tengahnya. Dan membuat perbedaan di keluarga-keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga bersatu hati mengangkat tangan kami memberkati Indonesia. Ya kan masuk masa pemilu Tuhan, kami berkati Indonesia. Pimpin pemilu ke depan supaya bisa berjalan dengan baik. Tuhan campur tangan di dalamnya dan biarlah Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia bangsa yang harusnya bisa jadi makmur Tuhan. Indonesia bangsa yang harusnya bisa jadi besar. Tapi biarlah bangsa ini ada di tangan Tuhan saja. Biar rencana-Mu yang terjadi di atas bangsa ini. Dan pakai hidup kami jadi berkat buat bangsa ini. Pakai hidup kami jadi berkat buat kota kami. Di mana kami ada, biar kami boleh memuliakan Tuhan di sana. Di tempat kami bekerja, di tempat kami sekolah, di keluarga di mana kami ada. Biar kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di sana. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang menolak Tuhan, biar tetap kami bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di sana. Pakai hidup kami jadi berkat. Pakai hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu. Biar kami memperoleh kehormatan itu. Bisa dipakai Tuhan. Bisa melayani Tuhan adalah kehormatan besar buat kami. Terima kasih. Sekali lagi ampuni kami yang sering melupakan Tuhan. Sekali lagi saudara, setiap kali engkau merasa ditinggalkan, engkau yang sedang melupakan Tuhan. Setiap kali engkau sedang kecewa berkepanjangan, ingatlah engkau sedang melupakan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia yang akan menjadi penolong kita. Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. God with us. Mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Umat yang disayangi Tuhan dan mau belajar sayang sama Tuhan lebih lagi. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini sampai Yesus menyebut dari awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah memang berkat
Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat satu pujian lagi buat Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita nari sama-sama, amin. Let's go! I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. He knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. He knows my name. Weakness, joy over sadness. He knows my name. Father to the fatherless, friend to the friendless, hope for the hopeless. He knows my name. I will praise you. I will praise you. I am fearfully and wonderfully made. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. He knows my name. He knows my name. Sekian ibadah